Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu kembali dengan saya Indra Panca Hermawan dengan mata pelajaran seni drama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah drama. Yang perlu peserta didik ketahui bersama bahwasanya di dalam pelajaran seni budaya kita juga mempelajari tentang drama. Baik, anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara drama, kita juga berbicara teater. Karena kalian tidak perlu bingung, kadang ada juga yang mengatakan drama itu adalah teater, teater adalah drama. Jadi sama saja antara teater dengan drama. Baik, kita akan membahas tentang pengertian teater modern. Teater berasal dari kata Yunani yaitu teatron, yang artinya tempat atau gedung pertunjukan. Dalam perkembangannya, dalam pengertian lebih luas, kata teater diartikan sebagai segala hal yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Dengan demikian, dalam rumusan sederhana, teater itu adalah sebuah pertunjukan. Nah, jadi kalau kita berbicara teater atau drama, dengan kata lain, teater atau drama itu adalah suatu pertunjukan. Contohnya seperti ketoprak, ludruk, wayang, wayang wong, sinten, janger, dan lain sebagainya. Namun teater selalu dikaitkan dengan kata drama yang berasal dari kata Yunani kuno, yaitu draumai, yang berarti bertindak atau berbuat. Nah, di sini menitik beratkan teater ataupun drama itu kepada perbuatan meniru daripada yang dilakukan oleh para pemain drama. Nah, di sini lebih kepada karakter daripada tokoh-tokoh yang dimainkan. Selanjutnya, asal mula teater. Waktu dan tempat pertunjukan teater yang pertama kali dimulai itu tidak diketahui. Adapun yang dapat diketahui hanyalah teori asal mulanya. Berikut ini disampaikan teori-teori asal mula teater. Yang pertama, ada yang beranggapan berasal dari upacara agama primitif. Unsur cerita ditambahkan pada upacara semacam itu yang akhirnya berkembang menjadi pertunjukan teater. Meskipun upacara agama telah lama ditinggalkan, tapi teater ini hidup terus hingga sekarang. Yang kedua, berasal dari nyanyian untuk menghormati seseorang pahlawan yang sudah wafat ataupun gugur. Dalam acara ini, seseorang mengisahkan riwayat hidup sang pahlawan yang lama-kelamaan diperagakan dalam bentuk teater. Yang ketiga, berasal dari kegemaran manusia mendengarkan cerita. Kemudian cerita itu dibuat dalam bentuk teater. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwasanya teater itu kan bagian daripada seni. Seperti yang pernah saya sampaikan materi yang pertama, seni itu tidak lepas daripada kebutuhan hidup masyarakat pada umumnya. Nah, kalau kita bicara masalah teater dari pengertian yang kita pelajari tadi, teater itu awal mulanya dari upacara keagamaan. Kemudian teater itu juga awalnya untuk menghormati seorang tokoh yang sudah meninggal. Dan yang ketiga, teater itu dibuat untuk menggambarkan dari sebuah cerita. Nah, berarti drama atau teater itu dimainkan dengan memainkan daripada sebuah cerita, kemudian
drama itu juga ada unsur daripada agamanya ataupun pesan moral kalau sekarang. Nah, di dalam teater itu ada 3 olah yang harus kalian pahami. Yang pertama ada olah pikir, yang kedua olah tubuh, dan yang ketiga olah suara. Olah pikir itu untuk memberikan imajinasi, memberikan gambaran terhadap apa yang dimainkan oleh para pemain drama. Olah tubuh itu untuk memberikan gambaran, memberikan penjelasan dari karakter atau tokoh yang dimainkan. Dan olah suara itu memberikan suatu gambaran daripada karakter ataupun daripada sifat daripada para pemain teater tersebut. Selanjutnya, perkembangan teater di Indonesia. Teater di Indonesia itu dimulai dari tahun 1940-an. Pada zaman itu kita masih dalam masa penjajahan. Semua unsur kesenian dan kebudayaan pada kurun waktu penjajahan Jepang dikonsentrasikan untuk mendukung pemerintahan Jepang. Nah, oleh sebab itu pada tanggal 6 Oktober tahun 1942 di rumah Bung Karno dibentuklah Badan Pusat Kesenian Indonesia sebagai suatu tempat bagi para seniman untuk memberikan ataupun menyalurkan bakat-bakat seni mereka. Selanjutnya di tahun 50-an atau tahun 1950-an, setelah perang kemerdekaan, peluang terbuka bagi seniman untuk istilahnya itu untuk kembali mengingat masa perjuangan. Nah, di situ tahun 50-an itu dunia teater di Indonesia mulai menggambarkan kritik-kritik sosial tentang misalnya ceritanya itu bercerita tentang kekecewaan pasca perang, kemudian maraknya korupsi, kemudian maraknya komunisme, dan juga masalah sosial kemiskinan. Jadi di tahun 1950-an itu seni teater sudah mulai menjadi kritik sosial. Selanjutnya di tahun 1970-an, seorang tokoh yang bernama Jim Lim mendirikan Study Club Teater Bandung dan mulai mengadakan eksperimen dengan menggabungkan unsur-unsur teater etnis dengan teater barat. Nah, di sini mulai berkembang adanya akulturasi budaya atau percampuran antara budaya asli Indonesia dengan budaya barat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberi daya tarik terhadap generasi muda Indonesia. Kemudian di tahun 1980-an sampai tahun 1990-an itu ada perkembangan situasi politik di Indonesia. Akibatnya seniman-seniman yang berasal dari kalangan mahasiswa mulai tidak bisa bergerak dengan leluasa karena di tahun tersebut sudah terjadi pengekangan-pengekangan daripada seni yang ada di Indonesia. Kemudian untuk mengapresiasi ataupun memberikan ruang, maka di Yogyakarta diadakan Festival Seni Pertunjukan Rakyat dengan tujuan untuk memberikan tempat bagi para seniman Indonesia, khususnya seni drama, untuk mereka istilahnya itu menjadi tempat untuk menyalurkan daripada hobinya. Baik, mungkin sampai di sini dulu materi kita tentang drama. Nanti insya Allah kalau kita sudah ada dalam kelas, kita bisa lebih mengembangkan pelajaran kita.
Baik, tetap semangat, jangan pernah putus asa. Insya Allah secepatnya kalau memang keadaan sudah normal, kita bisa bertemu di sekolah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk absensi dan mengerjakan tugasnya di Fikles.